akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Informasi Sistem dan Bisnis Intelligence tentang rancangan keputusan pemilihan produk baru pada PT Telkom, yaitu ESIM. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom memiliki jaringan telekomunikasi yang luas di seluruh Indonesia, membantu menghubungkan jutaan pelanggan di berbagai daerah. PT Telkom menyediakan berbagai produk dan layanan seperti telepon tetap, data seluler, internet berkecepatan tinggi. Selanjutnya, produk baru eSIM yaitu kartu SIM digital yang terpasang dalam perangkat dan dapat diprogram sebagai nomor telepon. eSIM tidak memerlukan kartu fisik, sehingga pengguna tidak perlu lagi gonta-ganti SIM fisik dan selalu sedia SIM ejector setiap saat. Nah, eSIM memudahkan pengguna saat bepergian keluar kota atau ke luar negeri, karena pengguna dapat menggunakan beberapa nomor sekaligus tanpa perlu membawa banyak kartu fisik. eSIM juga lebih aman karena tertanam di smartphone dan menggunakan sistem kode. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama, pertumbuhan Internet of Things. Teknologi eSIM memenuhi kebutuhan konektivitas perangkat IoT dengan menawarkan konektivitas tanpa batas dan kemampuan manajemen jarak jauh. Yang kedua, peningkatan adopsi perangkat yang terhubung, yaitu eSIM menyederhanakan proses aktivasi perangkat dan memberikan fleksibilitas dalam memilih operator jaringan. Nah, selanjutnya, alasan mengapa harus memakai produk eSIM pada PT Telkom yaitu yang pertama, eSIM memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan paket seluler dari operator tanpa harus menggunakan SIM fisik. Yang kedua, pengguna tidak perlu lagi melepas bagian perangkat seluler untuk memasukkan kartu SIM. Yang ketiga, eSIM memungkinkan pengguna untuk dengan mudah beralih antara nomor yang berbeda tanpa perlu menggunakan swap. Yang keempat, eSIM memungkinkan proses pembelian nomor yang cepat dan instan tanpa perlu datang ke toko atau menunggu waktu pengiriman. Untuk selanjutnya, yaitu divisi yang terlibat. Yang pertama, produksi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan produk seperti mencetak kartu Telkomsel dengan barcode yang telah disediakan oleh divisi ICT. Selanjutnya yaitu marketing, membuat kampanye iklan untuk memberitahu mudahnya dan keamanan menggunakan kartu Telkomsel dengan barcode. Selanjutnya yaitu divisi keuangan dan akuntansi yang bertugas menyusun laporan keuangan yang mencakup biaya produksi dan pendapatan dari penjualan kartu. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi yang memastikan sistem informasi dapat menghasilkan barcode yang valid dan terhubung dengan sistem. Yang selanjutnya, sumber daya manusia yang bertugas merekrut, melatih, dan mengawasi staf yang terlibat dalam produksi dan pemasaran kartu. Untuk slide selanjutnya yaitu informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, target pasar. Target pasar yang pertama yaitu freelance seperti penulis lepas, desainer grafis, atau konsultan independen. Mereka yang memerlukan koneksi internet andal dan cepat untuk bekerja dari berbagai lokasi. Nah, kedua, pengguna konten streaming seperti pecinta film, musik, dan berlangganan layanan seperti Netflix atau Spotify bisa menjadi target pasar. Mereka memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk menikmati hiburan mereka. Yang ketiga, pelanggan bisnis kecil. Bisnis kecil yang memerlukan koneksi internet yang handal dan aman untuk berkomunikasi dengan pelanggan, untuk mengelola data bisnis dan menjalankan operasi sehari-hari mereka. Selanjutnya yaitu pelanggan dengan keamanan data yang tinggi dalam bisnis atau individu yang sangat peduli tentang keamanan data mereka. Nah, mungkin ini bisa menjadi target pasar.
mereka yang menginginkan koneksi internet yang aman. Selanjutnya yaitu analisa pesaing dari Smartfren, Indosat, dan XL. Untuk analisa pasar, yang pertama meningkatkan permintaan akses internet di seluruh Indonesia. Terdapat tren signifikan di Indonesia di mana semakin banyak masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan, mengandalkan internet untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan komunikasi. Nah, permintaan akan akses internet yang cepat dan andal semakin tinggi. Kedua, inovasi teknologi dan solusi konvergensi. Tren dalam inovasi teknologi dan solusi konvergensi yang memungkinkan pengguna berbagai perangkat dengan satu layanan dapat membantu memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Yang ketiga, pendorong pemerintah untuk akses internet di pedesaan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akses internet di wilayah pedesaan melalui berbagai program dan inisiatif. Hal ini menciptakan peluang bagi penyedia layanan untuk bekerja sama dengan pemerintah atau memanfaatkan insentif yang ada. Untuk selanjutnya yaitu jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan dari PT Telkom pada tahun 2023 ada 153 juta pelanggan. Untuk pelanggan pesaing yang sudah mengeluarkan eSIM seperti PT XL Axiata Tbk sudah melayani 75.000 pelanggan SIM terpadu atau embedded SIM eSIM hingga Juli 2023. Khususnya pelanggan Indosat sejak meluncurkan eSIM pada tahun 2023, jumlah dari sekitar 10.000 pelanggan dari total 102,2 juta pelanggan yang saat ini dimiliki oleh Indosat. Nah, dengan jumlah pelanggan tersebut, kita dapat melihat bahwa banyak masyarakat di Indonesia yang tertarik dengan eSIM. Untuk perkiraan harga, dengan melihat harga jual produk eSIM dari perusahaan pesaing yang menjual produk yang berkualitas dan bermanfaat dengan harga yang kompetitif atau terjangkau dari pesaing, seperti Smartfren menjual produk eSIM dari harga 53.000 sampai 120.000. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan harga jual produk eSIM Telkomsel. Untuk alternatif lain, jika barcode eSIM bermasalah, perusahaan dapat beralih ke aplikasi dan menggunakan e-sensor dalam pemindaian barcode. Mekanismenya yaitu download aplikasi resmi perusahaan Telkomsel, lalu verifikasi identitas, permintaan penggantian, penggunaan e-sensor untuk pemindaian barcode SIM, pemeriksaan internal untuk validasi barcode, aktivasi eSIM baru dan dapat diaktifkan. Nah, untuk sistem manajemen informasi, layanan e-sistem memerlukan sistem informasi manajemen untuk mengatur registrasi, aktivasi, keamanan, pemantauan, penggunaan dan manajemen koneksi SIM, memungkinkan dan menyediakan layanan telekomunikasi pengelolaan layanan dengan efisien dan aman. Komponen sistem informasi manajemen yang diperlukan untuk layanan eSIM meliputi sistem informasi pelanggan, sistem berbasis data, sistem keamanan, sistem manajemen jaringan, sistem manajemen transaksi, sistem pelaporan dan analitik, sistem manajemen integrasi, serta sistem monitoring dan pemeliharaan. Nah, untuk kesimpulannya, sebagai perusahaan, PT Telkom Indonesia memiliki faktor dan latar belakang yang membuat mereka dapat memutuskan untuk menciptakan eSIM. Banyak hal yang perlu diperhatikan bagi sebuah perusahaan dalam meluncurkan sebuah produk baru. Peran divisi dalam suatu perusahaan sangat diperlukan, mulai dari pengolahan ide hingga pemasaran produk. Untuk tujuan efektivitas pemasaran produk, juga diperlukan analisis pasar, regulasi, perizinan, hingga keamanan produk tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.